Baik, saya mulai aja. Selamat pagi semuanya. Di Kali ini kita akan membahas tentang optimasi media sosial. Nah, banyakkan dari kita pasti sudah punya media sosial ya. Cuman masalahnya apakah kita sudah menggunakannya untuk usaha? Karena kebanyakan dari kita menggunakan media sosial itu untuk share masalah pribadi atau untuk masalah-masalah sosial lainnya kan. Nah, sekarang kita bagaimana membuat media sosial itu, menggunakan media sosial itu untuk sarana untuk branding dan penjualan untuk produk kita. Nah, saya akan share bentar. Baik, optimasi media sosial. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Agung Trisnadi, Master Mentor Sigap UMKM dan fasilitator pendidikan dan pelatihan UMKM. Saya juga digital marketer dan pelaksana ekspor yang tersertifikasi. Nah, terkait tentang pengertian media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi ya. Jadi intinya adalah satu itu berkomunikasi atau membagikan konten. Itu kontennya bisa berupa tulisan, foto, video dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, media sosial ini juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi ini sangat luas baik jangkauannya maupun waktunya karena tidak terbatas ya. Kenapa kita menggunakan media sosial untuk mengembangkan usaha atau untuk penjualan? Kita lihat dulu statistiknya. Nah, ini adalah statistik pengguna internet di Indonesia. Jadi populasinya itu ada 277, kemudian 277 sekian juta ya. Nah, itu yang menggunakan gadget atau HP itu 370 juta. Ya, ini mungkin kan ada yang satu orang punya dua, punya tiga dan sebagainya. Kemudian pengguna internetnya itu sebanyak 204,7 juta. Nah, ini yang aktif di media sosial itu ada 191,4 juta. Jadi besar sekali. Nah, ini merupakan target atau pangsa pasar yang sangat besar untuk bisa kita tarik untuk melihat produk kita. Kemudian kalau kita lihat orang membuka media sosial itu perharinya itu kalau untuk internet biasanya sampai 8 jam ya. Kemudian kita lihat di media sosial di sini itu 3 jam lebih. Jadi lama sekali ya, panjang durasinya orang sering untuk melihat media sosial. Sehingga ini kesempatan bagi kita untuk menampilkan produk-produk kita supaya lebih dikenal masyarakat hingga ujungnya ya nanti akan jadi penjualan. Kemudian media sosial apa saja? Nah, ini yang paling banyak itu WhatsApp,
itu 31%. Nah, ya karena kan untuk chattingan, untuk apa komunikasi ya. Tapi yang paling banyak lagi yang kedua itu YouTube. YouTube itu sampai 26,4%, 26,4 jam setiap bulannya. Ini setiap bulan ya. Kemudian Facebook 15,2 jam per bulannya. Kemudian Instagram dan TikTok. Jadi kalau kita amati di sini yang paling gede itu YouTube dan TikTok. Artinya apa? Artinya pengguna internet, pengguna media sosial itu sekarang ini lebih menyukai konten-konten berupa video. Nah, YouTube sudah mulai turun dan Instagramnya relatif stabil ya di 16 jam. Nah, selanjutnya kita lihat perilaku orang dalam perilaku masyarakat dalam belanja ya, dalam membeli produk online. Itu 60%, jadi setengah lebih itu sekarang menggunakan jasa online. Jadi orang belanja itu sekarang udah 60% itu online. Itu 36%-nya itu lewat online store, lewat toko online, marketplace dan sebagainya. Nah, ini yang berikutnya ini dia beli second hand, barang-barang second. Kemudian yang 18% ini membanding-bandingkan harga dari marketplace satu ke marketplace lain, atau toko online satu ke toko online lain. Kemudian yang paling banyak itu dia yang mengejar diskonan atau bisa bayar di belakang. Ini paling gede 43%. Nah, ini bagaimana orang menemukan atau mencari produk yang mau dibeli. Yang paling besar itu 40% itu menggunakan search engine atau Google ya, biasanya googling dulu, cari-cari produknya, beli di mana dan sebagainya. Kemudian ada juga sedikit lebih di bawahnya itu melalui sosial media, iklan sosial media dan sosial media komen. Jadi orang melihat postingan di sosial media, komentar-komentar di situ sehingga tertarik untuk membeli. Nah, di bawahnya baru brand dari website. Justru iklan TV itu sekarang juga ada di peringkat 5. Tidak terlalu banyak. Artinya apa? Orang sekarang lebih banyak melihat membuka internet daripada TV. Kemudian yang berikutnya itu dari mulut ke mulut. Nah, cerita orang itu sekarang masih efektif ya. Cerita mungkin habis belanja, wah ini barangnya bagus. Nah, orang tertarik sama semacam itu. Kemudian ada consumer review. Nah, ini review produk di marketplace itu juga sangat berpengaruh. Nah, dari data ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan media sosial untuk bisa menjual produk kita. Jadi sebentar. Bagaimana dari data-data ini ya, jelas ya, kalau search engine dari Google nanti kita akan bahas di materi berikutnya karena ini berkaitan dengan SEO, search engine optimasi. Nah, ini yang paling gede kedua adalah di sosial medianya. Nah, bagaimana kita bisa menarik yang tadi, yang sekian juta tadi ya, ada 191 juta itu bisa melihat
produk kita melalui media sosial, karena di sini data bahwa orang mencari produk itu pertama dia akan mencari tahu lewat Google, kemudian sosial media. Oke, nah tujuan pengoptimalan media sosial atau juga dikenal dengan SMO ya, itu sebetulnya dengan cara sederhana seperti memonitor hingga mengoptimasi iklan. Ini tujuannya supaya menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Jadi tujuannya kan mengumpulkan orang kan. Jadi tadi dari 300-an sekian pengguna internet kita kumpulkan, atau dari pengguna media sosial tadi ada 194 juta. Itu berapa orang kita kumpulkan untuk bisa melihat atau bergabung dengan media sosial kita. Itu artinya apa? Dijangkau dulu. Jadi kalau ibaratnya kalau kita menjual itu tanpa tujuan, misalnya kita membuka toko, membuka lapak, itu pasti cari tempat yang rame kan. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan keramaian, bagaimana kita bisa menciptakan pasar untuk produk kita, itu adalah tujuan dari optimasi media sosial. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kesadaran merek Anda. Jadi memperkenalkan merek Anda kepada masyarakat. Kemudian ya jelas ini meningkatkan kunjungan ya, meningkatkan kunjungan ke website Anda kalau Anda sudah punya website, atau ke marketplace Anda atau lapak Anda. Nah, ujung-ujungnya nanti adalah meningkatkan penjualan. Jadi tujuan dari media sosial, mengoptimasi media sosial itu seperti kita menciptakan sebuah pasar sendiri ya. Kalau kita berebut di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, itu kan besar kan. Nah, itu orang-orang yang di situ kita tarik ke media sosial kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa kita edukasi, kita kenalkan merek kita, merek produk kita. Kemudian ujungnya diarahkan untuk melakukan pembelian. Nah, ini channel media sosial itu ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada LinkedIn, ada blog, forum diskusi, TikTok, Twitter, dan WhatsApp. Nah, ini tidak perlu kita buat semua konten di situ, tapi cukup kita pilih ya 3 channel, misalnya yang paling banyak itu kan, atau 4 ya, Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. TikTok itu sekarang rame karena TikTok sekarang juga ada marketplace-nya. Jadi kayak Tokopedia, cuma dia bisa dilihat dari pengguna TikTok saja. Baik, nah sekarang langkahnya untuk mengoptimasi media sosial. Nah, sebelum mulai mengoptimasi, sebelum membuat media sosial itu susun dulu strateginya. Strategi adalah bagian yang paling penting dalam meningkatkan performa media sosial. Oleh karena itu, sebelum mengelola sebuah akun media sosial, Anda harus menuangkan gagasan, ide, konten, caption, dan tujuan strategi pada sebuah media. Itu harus ditulis. Kemudian ada media plan, direncanakan. Jadi misalnya bulan ini kita mau posting apa saja sih, temanya apa. Itu ada plannya, ada dibuat nanti untuk dikerjakan. Jadi dalam sebuah untuk membuat konten media sosial itu, kalau yang perusahaannya sudah punya banyak orang, itu ada kreatif, ada desainer, ada talent, ada admin, dan sebagainya. Itu masing-masing yang menuangkan ini. Tapi kalau kita UKM,
Yang penting itu kita tahu dulu sebetulnya produk kita itu seperti apa sih. Misalnya kan kita tidak bisa menjual misalnya di katakanlah itu sebuah pameran atau bazar atau expo makanan, terus kita jual mobil di situ, ya nggak laku karena di situ bukan yang kumpul itu bukan orang yang butuh mobil, orang yang butuh untuk melihat dan menikmati makanan. Demikian juga sebaliknya di sebuah pameran mobil kita tidak bisa menjual makanan di situ karena ya walaupun laku tapi itu tidak akan gede. Nah, itu media sosial gitu, media sosial Bapak Ibu juga harus diplan seperti itu. Misalnya produk Bapak Ibu apa? Produknya misalnya pakaian. Pakaian pun ada pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak, atau mungkin mebel atau makanan. Nah, itu konten-kontennya itu atau apa yang Bapak Ibu posting itu yang senada dengan itu. Artinya apa? Memberikan manfaat kepada orang untuk tertarik, karena ada manfaat kan orang akan tertarik. Jadi bukan hanya iklan terus produk Bapak Ibu, tapi itu orang itu mengumpulkan orang yang punya minat dalam seputar produk Bapak Ibu. Jadi kalau makanan ya mungkin bisa kita isi dengan resep masakan atau video-video tentang masak atau tentang kandungan makanan, vitaminnya ini, atau makanan-makanan yang sehat atau makanan-makanan yang menarik. Nah, itu orang akan tertarik mengikuti. Nah, bagaimana nanti membuat kontennya nanti ada di belakang. Jadi intinya seperti itu. Kalau Bapak Ibu jual beli mobil ya Bapak Ibu sering posting tentang mobil, tentang motor. Kalau pakaian ya tentang fashion, mungkin ada fashion show, ada model terbaru dan sebagainya. Itu banyak informasi sehingga orang akan tertarik untuk mengikuti media sosial Bapak Ibu. Itu. Jadi itu seperti kita membuat memancing ya. Memancing, kalau kita mancing di laut atau di sungai itu kan terlalu besar, ikannya terlalu banyak. Nah, ikannya menyebar, itu kan susah. Tapi ketika kita punya kolam sendiri yang itu kita kumpulin ikannya, nah untuk mengumpulkan ikan di kolam ya kan harus diberi makan. Makannya apa? Nah, ibaratnya makanannya di sini adalah informasi yang dibutuhkan orang, yang sesuai minatnya ya. Jadi kita bukan mengumpulkan orang asal banyak followernya, banyak pertemanannya, tapi tidak menghasilkan. Ini kita bicara tentang mengoptimasi media sosial untuk usaha ya. Jadi kalau media sosialnya kita hanya untuk berdebat politik atau berdebat atau untuk ikut pamer-pamer makan, nah itu apakah follower, apakah pertemanan kita itu mungkin banyak, tapi apakah mereka akan bisa menghasilkan penjualan? Ya, ini konteksnya beda dengan media sosial, yaitu itu hak dan ini orang, tapi kita bicara media sosial untuk melakukan atau meningkatkan penjualan. Artinya apa? Kita cari orang-orang yang berpotensi untuk menjual, untuk membeli. Nah, orang yang berpotensi itu apa? Orang yang minat dengan kategori produk kita. Kemudian yang berikutnya, nah, yang kedua adalah fokus pada visual. Media sosial sekarang itu ya tadi yang berdasarkan data paling gede media sosial kan yang banyak pengunjungnya itu sekarang YouTube, TikTok, baru kemudian Instagram, Facebook di bawah. Karena apa?
Sekarang orang fokusnya pada visual. Nah, ini terkait juga kan materi minggu lalu bahwa kita harus mengoptimasi foto produk supaya bisa menarik. Visual itu gambar bisa itu foto atau video. Jadi konten-kontennya itu kita cari produk apa yang secara visual itu menarik supaya membuat orang itu berhenti dulu untuk scroll. Kan kalau kita lihat di Facebook, di Instagram itu kan kita akan berhenti ketika pandangan kita, visual kita itu terlihat ada gambar yang menarik, itu berhenti, baru mencari tahu. Kemudian video juga begitu. Makanya kan sekarang TikTok itu ramai banget karena lebih menarik orang karena kalau video juga video singkat yang langsung. Jadi orang sekarang tidak mau bertele-tele, to the point, begitu menarik dia berhenti untuk melihat. Nah, berikutnya ini optimasi profil. Profil Bapak Ibu di media sosial itu menggunakan foto yang sederhana tapi jelas. Jadi yang secara dilihat orang itu gampang diingat. Jadi gampang diingat itu bukan hanya fotonya tapi namanya. Jangan namanya misalnya untuk produk tapi nama akunnya agak alay atau apa gitu ya. Sama kalau misalnya produknya adalah martabak enak gitu ya, nanti Facebooknya ya martabak enak, kemudian akun Instagramnya juga namanya seperti itu, kemudian akun TikToknya, akun YouTube-nya, sehingga orang lebih mudah mengingat. Dan itu memang bagian dari branding. Branding itu ketika nama produk Bapak Ibu itu dikenal dan diingat orang. Jadi pastikan foto profil tersebut memiliki logo brandnya, kemudian untuk membangun brand recognition dengan segera. Jadi orang akan cepat mengingat produk Bapak Ibu melalui logo, melalui foto dan nama. Kemudian nah ini tadi username-nya harus konsisten, kemudian gampang diingat ya, supaya orang kalau misalnya ini yang umum, kalau sudah ini misalnya saya punya produk teh rempah gitu ya, saya kasih teh rempah official, karena kan suatu hari nanti saya akan merekrut reseller sehingga kita dikenal untuk untuk akunnya ini adalah akun pusatnya, akun resminya. Kemudian nah ini bio ini yang data di profil ya. Jadi ini bagian krusial ya, bagian yang penting. Jadi pastikan bio Anda itu memuat informasi yang lengkap mengenai brand, kemudian menambah alamat, link website, kemudian nomor kontak ya. Jadi kan percuma kalau Anda memperkenalkan tapi tidak memberikan nomor kontak, sehingga kalau orang butuh, orang mau beli, mau menghubungi siapa. Kemudian yang berikutnya, nah ini optimasi konten ya. Jadi apa yang akan kita posting, konten itu apa yang kita posting itu bisa berisi tulisan, bisa berisi gambar, kemudian ada video. Nah kalau tulisan dan sebagainya nanti kita bahas di copywriting, tapi ini secara garis besar aja. Jadi fungsi utama media sosial adalah untuk berbagi konten. Oleh karena itu harus mengoptimasi konten. Jadi ada dua jenis konten yang bisa dimanfaatkan ya. Satu itu original konten, ya itu konten yang bisa Bapak Ibu buat sendiri.
Jadi ya maksudnya bukan buat sendiri, dibuat Bapak Ibu mungkin menggunakan jasa atau bagaimana. Kemudian ada curated konten. Ini konten yang dikurasi. Konten yang Bapak Ibu pilih ini bisa banyak Bapak Ibu cari ya. Untuk artikel misalnya, kalau Bapak Ibu produknya fashion, pakaian, banyak sekali konten tentang artikel-artikel tentang fashion atau tentang makanan atau tentang kesehatan yang sesuai dengan kategori produk Bapak Ibu, sehingga ini menarik orang tadi untuk selalu mengunjungi produk atau mengunjungi media sosial Bapak Ibu, kemudian selalu bisa follow atau kalau di Facebook bisa ada pertemanan, sehingga sekali posting konten Bapak Ibu itu bisa dibaca oleh sekian ribu orang, sehingga produk Bapak Ibu akan lebih cepat dikenal. Nah, ini konten bisa dioptimasi dengan membuat headline yang cocok dengan segmentasi konsumen. Nah, ini tentang headline dan copywriting nanti kita akan bahas di selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Mendesain konten menjadi beberapa bagian dan membagikan kepada beberapa waktu yang berbeda. Nah, membuat konten itu mengoptimasi ini selain rutin, itu harus rutin. Ketika kita berhenti, maka algoritmanya akan berubah. Jadi yang diperlukan dalam optimasi media sosial itu adalah disiplin dan ya istilahnya kalau orang kita kan tekun ya, terus menerus, konsisten dan persisten, sehingga engagementnya bisa naik. Nah, salah satunya ini bisa gunakan hashtag atau tanda pagar. Itu intinya adalah pengelompokan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan, kalau produknya makanan misalnya, ada mungkin Jogja Food. Nah, gitu hashtagnya Jogja Food. Nah, ketika orang melihat nanti ketika dengan hashtag itu, konten Bapak Ibu akan berada di penggolongan di kategori itu. Nanti akan tampil ketika orang mencari Jogja Food, konten Bapak Ibu akan tampil di situ. Jadi ini mempermudah ya. Jadi ketika orang mau mempermudah pencarian dan bagi konsumen itu mempermudah pencarian, bagi Bapak Ibu mempermudah untuk memperkenalkan. Bapak Ibu bisa gunakan banyak hashtag sehingga lebih dikenal. Saya dulu ketika bikin Instagram itu juga saya perbanyak hashtag. Ternyata ini efektif sekali untuk cepat mendapatkan follower. Ketika menggunakan hashtag, konten yang dibagikan akan meraih audiens lebih luas. Nah, betul. Kemudian pengguna juga akan lebih mudah untuk menemukan konten yang diposting. Selanjutnya, ini buat jadwal posting. Postingnya ini harus konsisten. Mengoptimasikan profil dan konten perlu untuk konsisten dalam memposting konten. Jadi di awal tadi ada plan temanya apa, dijadwalkan. Minggu ini kita tema apa ya, tentang misalnya kita produknya makanan. Kita minggu ini misalnya resep masakan atau membedah tentang menu makanan, seperti itu. Nah, nanti dibuat minggu selanjutnya apa, itu dijadwalkan, kemudian nanti pada waktunya itu diposting. Nah, posting sendiri juga sebetulnya di media sosial bisa dijadwalkan. Jadi mungkin kalau materi kontennya sudah ada itu bisa dijadwalkan otomatis. Nanti pada tanggal waktu yang ditentukan dia akan posting sendiri. Kemudian ada waktu-waktu tertentu yang terbaik ya untuk memposting sebuah konten.
Nah, ini gambaran saja, tapi karena Facebook, TikTok dan Instagram itu masing-masing beda, cuman ini gambarannya kalau hari Senin itu antara jam 11 sampai jam 17 setelah makan siang ya. Kemudian Selasa ini lebih pagi. Kalau Senin kenapa jam 11 ya, mungkin habis liburan itu kan orang pagi juga masih males kan buka-buka gitu, pengennya cepet ke kantor. Kemudian Selasa ya mungkin sudah mulai agak tenang. Kemudian itu mulai jam 5, ada jam 5, kemudian jam 9, jam 18. Jam 18 itu ketika orang sudah pulang kantor. Kemudian Rabu, Kamis. Nah, Sabtu, Minggu itu malah sebetulnya bukan waktu yang kuat untuk memposting. Karena orang Sabtu Minggu itu kan waktunya keluarga, waktunya liburan, sehingga waktunya bersosial itu, sehingga waktunya lebih sedikit untuk melihat atau untuk membuka konten di internet. Ini sudah. Kemudian nah ini yang ketujuh ini lebih bersosialisasi di media sosial. Jadi kita aktif Bapak Ibu. Jadi jangan berharap kita bikin konten dan sebagainya terus orang akan langsung banyak pengikut, banyak follower, banyak teman. Enggak. Kita harus bersosial ya, berkawan, berinteraksi. Ya kayak dalam ini kan kita harus banyak kenalan. Banyak kenalannya kalau secara media sosial ya, kita nge-like postingan orang, kemudian kita berikan komentar, kemudian kita bergabung dengan grup. Kenapa like? Supaya ya ketika kita punya konten, ada orang like, kita pasti suka kan. Demikian juga sehingga orang itu akan perhatian, akan mencari akun kita, ini siapa yang nge-like, nah berbalas nge-like, kemudian mengomentari postingan. Nah komentarnya itu jangan ngiklan, jadi orang juga akan males. Komentarnya ya komentarnya itu pertemanan ya, mungkin bagus atau apa, kemudian yang sesuai ini, sehingga orang akan juga tertarik. Tapi kalau banyak sekali di media sosial itu komentarnya itu iklan, nah itu orang malah bosen. Jadi sebetulnya yang kuat itu bukan di hard selling, tapi soft selling Anda untuk mengumpulkan tadi. Kita membuat kolam ya, ikannya dikumpulin supaya nanti banyak juga yang mengunjungi ke akun Bapak Ibu. Nah, kemudian bergabung dengan grup dengan tema sejenis. Nah ini bergabung, jadi mungkin bisa gabung di grup UKM, di grup apa. Tapi kalau yang saya amati kebanyakan itu emosinya itu hanya untuk beriklan dengan hard selling. Nah mereka tidak memaintain, tidak mengelola akunnya. Ya pengennya jualan. Itu sebetulnya lebih berat, kerjanya lebih keras, tapi hasilnya kurang maksimal. Beda dengan kalau kita bersosialnya itu dengan soft selling, kita memberikan ya orang itu kan memberi dan menerima ya. Kalau Bapak Ibu hanya berharap orang datang aja tidak pernah memberikan apapun ya, orang nggak akan mau kan. Nah itu pancing. Orang mancing itu kan mancing ikan juga ada umpan. Nah umpannya apa? Umpannya ya konten-konten yang bagus, kemudian komentar-komentar yang bagus, sehingga orang tertarik untuk lebih mengenal Anda, lebih mengenal Bapak Ibu. Ujungnya akan mengenal produk Bapak Ibu. Jadi ya ini sebetulnya bukan masalah teknis ya, tapi ini ke personal kan kalau Anda membranding seperti itu. Kemudian untuk
like postingan, kemudian mengengage, ya kita membuat pertemanan, membuat ini juga kita harus pilih-pilih Bapak Ibu ya. Pilih-pilih itu maksudnya kita dalam rangka melihat, dalam rangka menggunakan media sosial ini untuk usaha ya, yang sejenis dengan usaha kita. Jadi buat apa kita kerja keras tapi tidak ada manfaatnya untuk usaha kan? Nah, pilih-pilih artinya apa? Ya yang sejenis ya. Kalau kita mainnya di makanan ya, kita pilih yang dunia makanan, dunia resep, dunia masakan seperti itu. Fashion juga seperti itu. Dunia pakaian dan sebagainya. Jadi kalau untuk media sosial Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senang mengikuti kegiatan sosial yang lain, mungkin bisa membuat media sosial tersendiri. Tapi kalau yang untuk bisnis ini usahakan yang sesuai tema. Jadi jangan sampai nanti media sosial digunakan untuk saling bermusuhan, saling ini di mengomentari misalnya selebritis dan sebagainya, sehingga ujungnya nanti kan itu ada namanya pendapat, nanti kan ada suka dan tidak. Nah, ketika tidak ini yang nanti akan merugikan usaha Bapak Ibu. Itu satu. Kedua, itu juga tidak akan ada manfaatnya. Belum tentu kita penggemar atau fans artis ini yang kita unggulkan atau kita bully, itu belum tentu mereka itu adalah target untuk membeli kita. Jadi fokus bersosialisasi dan membuat konten itu sesuai dengan tema dan jenis usaha kita. Nah, yang terakhir adalah memonitor performa media sosial. Jadi berbagai platform memberikan laporan berupa metrik, kemudian seperti jumlah like, share, dan sebagainya. Nah, ini ada toolnya Bapak Ibu, tapi kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Atau bagaimana kita mengukur engagement, interaksi media sosial kita, termasuk nanti juga kita harus ada riset. Kemudian kita risetnya bukan hanya untuk produk sendiri, juga untuk kompetitor. Kompetitor itu bukan berarti musuh ya Bapak Ibu ya. Itu kita bisa belajar dari kompetitor. Kemudian ya sama sebetulnya kalau kita ciptakan kompetitor sendiri itu kayak kita kalau berjalan sendiri itu ya akan nyantai. Tapi kalau ada saingannya, nah ini kan wah sana agak kenceng, nah kita kejar kan semacam itu. Jadi itu kita mempergunakannya secara sehat, kompetitor itu, supaya kita akan menjadi lebih baik dalam memasarkan dan ya ujungnya di penjualan. Jadi itu untuk yang penting itu di monitor. Kemudian kalau nanti ke iklan itu bisa tertarget. Nah, nanti memonitor ini termasuk ya tadi menilai tadi apakah follower kita itu targetnya misalnya ini target A gitu, apakah mereka itu prospek yang potensial bagi kita, bagi usaha kita. Nah, jadi belum tentu bahwa banyak follower, banyak pertemanan, banyak dilihat itu akan menghasilkan penjualan. Intinya adalah kita harus mencari follower, viewer, dan like itu yang minatnya sama, sehingga akan mendorong untuk meningkatkan penjualan. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, monggo. Izin Pak. Monggo. Mungkin bisa dicontohkan untuk komentar di salah satu platform Pak, agar pelanggan tertarik. Ya, komentar yang artinya ya kita tidak
ya itu masalah sopan santun ya. Kita tidak membuli atau tidak menentang eh, konten platform itu, kemudian tidak terlalu memuji-muji, kita komentar yang wajar aja. Mungkin bisa kita berikan kritik atau saran ya. Misalnya ada dia kita di makanan lah. Ketika ada posting makanan ini ada sate enak, dia posting foto gitu karena dia jualan sate. Nah, kebetulan saya jual nasi pecel semacam itu. Ya saya nggak masalah, saya puji, wah satenya kelihatan menarik ini. Nah, tapi kalau misalnya mau ada saran atau kritik, tapi agak kegosongan dikit itu mungkin karena ini, nah itu nggak masalah selama kita menyampaikannya tanpa tendensi untuk menjatuhkan, tanpa niat untuk menjatuhkan, itu sah-sah saja dan itu akan menarik orang. Karena kan itu juga tercatat di algoritma di internet. Kalau kita jarang komentar, jarang ini, nggak ada catatannya. Sementara kan kalau kita bicara internet, bicara digital, itu harus ada data. Nah, datanya apa? Ya termasuk komentar tadi. Algoritma kita akan naik. Gitu. Jadi paling banyak ya biasanya salam kenal atau apa itu nggak masalah. Tapi juga tidak elok kalau kita di komentar orang terus kita kunjungi ini saya ya gitu, promosi ke lapak kita, itu nggak elok sebetulnya. Nah, mending kita komentar yang wajar aja, orang juga akan kadang ada yang mendukung kan komentar kita, malah like atau apa, atau yang tanya gitu. Gitu Mas. Yeah. Ada yang mau ditanya lagi? Lalu kan biasanya ada ini komentar itu kan susah untuk naiknya tuh Pak. Komentarnya Susah untuk naik, biasanya kan harus ada engagement yang tinggi, misalkan like sama balasan dari komentar tersebut gitu Pak. ya komentarnya susah naik gimana? Misalnya kan untuk promosi produk ini itu harus naik ke atas, ke bagian paling atas gitu Pak. Misalkan kita kan buka komentar, biasanya kan ada komentar yang paling tinggi, komentar teratas itu kan harus ada engagement yang tinggi. Ya. Oh itu enggak. Kalau teratas itu berdasarkan waktu Mas. Komentar yang paling atas itu berdasarkan waktu terkini. Ketika kita komentar, terus ada yang komentar lagi, itu akan ketimpa. Nah, kecuali komentar tadi yang kita komentari, itu ada yang komentar lagi, itu bisa naik atau untuk like. Jadi tujuannya memang bukan untuk promosi, tapi paling tidak kita punya catatan di situ. Dengan banyak komentar itu akun kita kan tercatat di situ kan. Kita akan mencatatkan banyak akun kita di banyak postingan orang. Artinya apa? Secara digital akan tercatat semua. Itu akan naik algoritmanya untuk akun jenengan. Oke, paham Pak, siap-siap. Ya, monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, kebetulan saya kan baru gabung ini startup kayak pecinta alam gitu Pak. Dia kan kayak gimana sih untuk penanaman pohon. Nanti kan untuk mengajukan kalau untuk pemasaran ke komunitas-komunitas gitu harus pakai proposal atau langsung ke pengurusnya aja Pak? Ya itu bisa Anda branding Mas lewat media sosialnya kan. Nah nanti orang juga akan kenal sehingga dengan memberikan branding gambaran. Jadi branding dari akun Anda itu apapun ya Anda, apakah itu kegiatan sosial atau usaha, itu untuk membuat pencitraan bahwa Anda itu expert di situ. Ketika expert, orang menilai Anda itu berpengalaman, berkompeten di situ, orang akan datang tanya dan orang akan percaya. Jadi gitu, kalau kita jualannya makanan itu ya
kontennya ya tentang makanan, sehingga orang akan yakin apa yang kita buat itu benar-benar. Kalau kita buat makanan kayak kayak chef lah, orang pasti kalau kenal chef ini ya dia belum tentu masakannya juga enak gitu loh. Tapi orang akan, karena enak dan tidak itu kan lidah kan, orang beda gitu loh. Kalau enaknya mereka itu ya untuk kalangan mereka, tapi kalau kita ini kan belum tentu kita cocok gitu loh. Tapi orang akan percaya bahwa ketika dia promo ini loh enak gitu, orang akan percaya dan beli. Nah, macam itu termasuk misalnya kalau di TikTok atau di Instagram atau ini kan orang bisa endorse. Nah, kalau endorse artis itu juga belum tentu. Kita juga harus lihat engagementnya, followernya seperti apa saja, sehingga itu sesuai enggak dengan produk kita. Belum tentu loh kita endorse artis mahal itu langsung menghasilkan penjualan, belum tentu. Karena apa? Followernya, penggemarnya itu kadang bukan melihat dia sebagai panutan, cuman pengen melihat dia itu pamer atau pengen ini. Jadi itu juga harus dikaji benar. Belum tentu kalau followernya jutaan itu kita ini produknya cocok dengan followernya, itu belum tentu. Jadi intinya itu bahwa itu harus yang tematik sesuai. Itu Mas. Baik Pak, paham. Nanti ya itu tadi gabung ke grup-grup, kalau pencinta alam ya grup-grup yang pecinta alam, yang peduli lingkungan dan sebagainya, sehingga nanti kan akan ketemu orang-orang yang mungkin dari instansi atau apa yang bisa memberikan yang bisa berkolaborasi lah, seperti itu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Sementara cukup sih Pak. Ya, Sementara cukup oke. tadi. Yeah. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada nanti materi akan saya share di grup, dan recordnya nanti akan saya upload di YouTube supaya kita bisa mempelajari lagi. Demikian untuk pertemuan berikutnya, mungkin tentang bagaimana membuat, mungkin Bapak Ibu kan apakah sudah tahu berapa sih sebetulnya ketika membuat produk, ketika memulai usaha, itu tahu nggak sebetulnya itu mau dijual kemana, pertama itu. Nah, kemudian kira-kira saya membuat ini itu potensi saya dapat hasil, saya itu bisa menjual berapa. Itu waktu membuat produk pertama itu ada gambaran nggak? Kalau belum ada, kita akan belajar supaya bisa melihat sebenarnya potensinya seperti apa. Nah, kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, sampai ketemu di webinar berikutnya.